Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan di video kali ini gue ingin nge-review lagi jam yang harganya murah banget tapi kualitasnya nggak murahan. Yap, ini dari brand yang paling jago untuk aspek tersebut, yaitu dari Hailu. Ini watch barunya ya, Hailu Watch 4. Gue udah review banyak smartwatch Hailu ya, dari Solar Pro, RS Series, dan ini kalau nggak salah series yang paling murah yang gue review. Dan gue udah tes beberapa jam, ternyata ini untuk harga 400 ribuan, yes, harganya cuma segitu, bisa kita lihat 400 ribuan aja. Ini value-nya lumayan bagus, mantep banget, fiturnya juga lumayan komplit ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli jam ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kira-kira ini dia jamnya seperti ini, tapi untuk isi boxnya seperti apa? Untuk isi box sendiri, oh ya, gue hampir lupa, varian ya. Varian sendiri kalian bisa beli, ada 2 varian, jadi nggak cuma hitam doang. Ini kalian bisa beli yang warna silver juga. Jadi ada 2 varian, lumayan bagus. Dan untuk packingnya sendiri, ini seperti ini. Dikasih apa aja di box, kalian simple banget, dikasih garansi Indonesianya, manual, dan juga charger. Itu aja, simple kok. Terus kita langsung aja moving on bagaimana untuk si desain dan display si Hailu Watch 4 ini. Atau lebih tepatnya kita bahas dulu desain dan build ya. Kita pisah untuk si displaynya. Kita bahas untuk desain sendiri. Desain sendiri ini gue cukup suka ya. Dia desainnya cukup bagus, cukup sleek, dan dia ini kerasa premium juga buildnya. Kerasa solid, kerasa kokoh gitu. Dia overall gue suka sama desainnya, simple. Bezelnya juga surprisingly untuk 400 ribuan lumayan tipis, bagus. Jadi lumayan elegan juga dipakai, nggak kerasa kayak jam murahan. Apalagi dia sampingnya tuh dibalut sama metal ya. Ya, sampingnya dibalut sama metal. Jadi makin kerasa premium, padahal cuma 400 ribuan loh ini. Mantap sih di harganya. Terus bagaimana untuk si displaynya? Nah, displaynya dia punya layar sebesar 1,98 inci, itu TFT display, dan untuk refresh rate wajar dia masih di 30 Hz, belum 60 Hz kayak di Solar Pro yang kemarin gue review ya, yang waktu bukan kemarin sih, udah lama. Tapi displaynya sendiri gue bisa bilang ini cukup bagus loh kualitasnya. Dia warnanya cukup kelihatan, cukup vibrant, terus gue bisa bilang untuk viewing angle juga walaupun TFT bagus, di bawah sinar matahari cukup terang, masih kelihatan. Overall gue lumayan salut sama displaynya juga. Dan dia tuh walaupun TFT jadi bukan AMOLED, tapi warna hitamnya atau kalau misalnya lagi mati, si layarnya tuh nggak kelihatan banget karena dia juga kan lumayan tipis bezelnya. Jadi it's masih bagus lah menurut gue ini. Nice. Sedangkan untuk sensor, nah ini menurut gue sih selling point terbesar dari si Hailu Watch 4 ini. Sensornya cukup komplit ya, kalian bisa nge-track sleep, bisa nge-track all day heart rate, dan kalian juga bisa nge-track blood oxygen. Yap, di harga 400 ribu ini ada blood oxygennya. Mantep gak tuh? Dan lumayan akurat juga ya, cukup bagus. Nice. Sedangkan untuk aplikasi sendiri, dulu kan aplikasi Hailu tuh biasa aja ya, malah banyak bug. Sekarang sih aplikasinya udah makin mature dan makin bagus menurut gue. Jadi kita langsung aja cek gimana aplikasinya. Oke guys, untuk si app sendiri kalian bisa install app-nya di Play Store, namanya Hailu Fun App. Kalian tinggal cari aja ya, langsung di Play Store, Hailu, nanti langsung muncul paling atas. Dan langsung muncul Hailu Fun App ya. Kita langsung open aja, gue udah download. Dan di sini kalian bisa lihat gue udah login juga. Kalian harus buat akun ya kalau mau login ke atau mau buka aplikasinya untuk nge-connect ke Hailu kalian. Gue udah connect juga, simple banget prosesnya, cepet juga. Dan di sini untuk UI-nya seperti ini. Hey, Hailu menurut gue dari zaman dulu sampai sekarang improvementnya udah sangat bagus. Sekarang aplikasinya juga lebih polish, lebih bagus, udah bisa bersaing sama kompetitor-kompetitor yang lebih besar lah. Udah lebih bagus, mantap. Dan kalau misalnya kita klik watch ya, di sini bisa diapain aja. Pertama kalian bisa customize face galerinya seperti biasa, dan ini lumayan banyak ya watch facesnya. Dia pilihannya tuh makin hari makin banyak karena Hailu makin hari juga makin populer. So that's good. Di sini kalian bisa lihat watch face kalian bisa add sendiri juga pakai gambar misal, nice. Dan untuk fitur yang kalian bisa customize di aplikasi sendiri untuk jam si Hailu Watch 4 ini, kalian bisa heart monitor, kalian bisa customize untuk auto heart rate, all day stress monitoring, dan juga untuk harga 400 ribu ini udah ada blood oxygen monitoring. Keren ya. Terus di sini juga kalian bisa lihat untuk message notice-nya. Jadi untuk notifikasi kalian bisa nyalain untuk notifikasi apa aja, mantap. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada more tools seperti phone setting, stand up notice yang berguna juga, drink water, find my watch, dan ya fitur-fitur lain yang biasa ada di smartwatch yang harganya lebih mahal. Di sini ada semua. Jadi komplit ya. Di device setting di sini bisa kita lihat, bisa diatur untuk race to wake dan 24 hour atau 12 hour-nya bisa diatur di sini. Dan overall aplikasi cuma segitu, simple banget, nothing special, nggak terlalu complicated, tapi gampang dimengerti dan enteng juga aplikasinya gue rasa sih ini. Kalau misalnya kalian mau langsung lari atau running juga bisa langsung start di sini, dia langsung nge-sync ke Hailu jam kalian ya. Seperti itu, gampang.
Dan ya, langsung aja kita balik lagi ke yang selanjutnya, yaitu kita tur di jamnya sendiri. Oke, moving on, selanjutnya kita bakal bahas ada apa aja di si jamnya sendiri. Kan di aplikasinya cukup simpel tapi udah cukup banyak. Kira-kira di jamnya ada apa dan bagaimana cara menavigasinya. Jadi kalau misalnya kita pencet, ini crown-nya bisa dipencet untuk ke aplikasi dan bisa dipencet untuk back juga. Kalau misalnya kita swipe ke kiri, di sini bakal ada shortcut ya, bisa kita lihat kayak widget gitu. Kita bisa swipe lagi atas ke bawah, kalian bisa lihat di sini ada control center seperti biasa. Dan kalau misalnya kita bawa ke atas, di sini kalian bisa lihat semua notifikasi yang kalian dapetin dari HP ini, atau bukan HP, smartwatch ini maksud gue. Swipe kanan seperti jam lainnya, kita bisa lihat ada widget apa aja seperti activity, bisa di scroll ke bawah untuk lebih detail. Dan di sini bisa kita lihat ada sleep trackingnya yang tadi gue bilang. Kita swipe lagi ada heart rate, swipe lagi ada blood oxygen, mantap. Dan swipe lagi di sini ada stress measure, weather, dan balik lagi ke watch. Dan gue bisa bilang untuk navigasinya sendiri ini walaupun 30 Hz ya, bukan 60 Hz, tapi ini sangat responsif loh guys. Look at this. Gue enak ini ya, sekarang jam udah bener-bener bagus banget ya, harga 400 ribuan aja udah sesmooth ini gitu. Kayak responsif lah ini touch-nya menurut gue walaupun hanya 30 Hz. Dan juga untuk layar juga tadi gue bilang ya, layarnya bagus dan ini layarnya tuh nggak kerasa kayak layar murahan gitu. Dia kerasa sharp banget gitu tulisannya. Dia itu ada di 320 kali 300 berapa ya, lupa lagi gue. Oh ya, kali 380 untuk si pixel density-nya, dan ini kelihatan masih sharp banget ya. Kayak smartwatch 600 ribuan, mantep sih. Kembali lagi ke watch tour-nya, kalau misalnya kita back, kita bakal lihat ada apa aja yang bisa kalian akses di settingnya. Ada activity, sleep, phone call, dan kalian bisa aturnya nggak usah gini juga. Kalau misalnya kalian mau scroll ya, jadi kalau misalnya kalian mau scroll, kita bisa pakai crown-nya. Yap, mantep ya. 400 ribu udah bisa kayak gini loh. Dan lumayan enak juga, jadi bisa kita lihat di sini ada exercise, phone call, yes, bisa phone call, exercise record, blood oxygen, stress, weather, messages, bisa dipakai untuk shutter juga, bisa dipakai untuk player, ada relaxation untuk breathing, AI voice, timer, alarm, stopwatch, cycle tracking buat yang cewek ya, buat period, world clock, flashlight, find your phone, esensial, kalender, kalkulator, dan ada games juga nih. Kalian bisa mainin di smartwatch kalian. Unik gak tuh di harga 400 ribu ada kayak gini ya? Oke, kita back aja. Udah banyak juga game tuh. Lumayan lah kalau misalnya kalian kurang kerjaan gitu, HP-nya dikumpulin bisa lah main-main kayak gitu. Dan di setting, di sini yang lebih detail ada vibrate, yang kalian bisa atur, display-nya kalian bisa atur seperti brightness, watch face, you know. Kalian bisa atur, karena dia kan nggak ada ambient light sensor, jadi kalian bisa atur seterang apa. Bisa atur semua tuh pakai ini juga ya, pakai crown-nya mantap. Dan crown-nya tuh pas default-nya sebenarnya dia tuh crown-nya vibrasi, tapi gue matiin karena nggak enak, ini vibrasinya terlalu strong menurut gue, dan yang pasti bakal ngabisin baterai juga, jadi mendingan dimatiin aja. Ada low power mode, APU update, system, dan about, kalau misalkan kalian penasaran si versi high-low-nya versi berapa. Seperti itu untuk watch tour-nya. Menurut gue sih watch tour-nya sendiri ini udah komplit banget ya di harga segini. Semua dapat, tadi ada game juga, dan melebihi ekspektasi gue lah. Mantap. Next kita bahas untuk si exercise mode. Kalau misalnya kita ke exercise, Hailu bilang ada 150 plus untuk exercise. Dan yang bikin bagus kalau misalnya kalian outdoor running dan kalian butuh GPS, ini jam udah support GPS tracking via satellite. Jadi harusnya akurat banget. Again, mantap di harga 400 ribuan. Dan ya, ini banyak juga ya kalau misalnya kalian mau pilih, bisa tambah nih. Semua tipe ada, bisa fighting, ada sport, ball sport, sampai sport yang aneh-aneh pun dia punya kok. Bisa kita lihat, parallel bar, softball, climbing stairs, semua ada lah, komplit. Last but not least, battery life-nya. Jujur gue belum pakai lama banget, tapi selama gue pakai ini tahan lama kok, menurut gue bagus. Dan Hailu tuh menjanjikan smartwatch ini, Hailu Watch 4 bisa tahan sampai up to 15 hari. Tapi yang pastinya itu kalau misalnya pemakaiannya enteng ya dan sangat light. Mungkin ini bisa bertahan 10 hari lah tanpa ada masalah, karena dia layarnya juga cuma 30 Hz. Jadi cukup bisa tahan lama. Dan kalau misalnya memang bisa 15 hari sih ini mantap. Tapi sini kayaknya lebih mendekati 10 harian ya kalau misalnya kalian heavy usage gitu. Oke, dan sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas kelemahan dari smartwatch ini. Apakah ada? Sebenarnya susah banget dari kelemahan dari smartwatch ini, karena di harga 400 ribu gue nggak bisa nge-S banyak ya, dia udah komplit banget fiturnya. Tapi kalau misalnya ada kelemahan sih, mungkin dari vibrasinya aja yang masih kerasa kayak vibrasi murahan. Yes, wajar sih di harga segini, tapi kalau misal kalian bisa ngasih vibrasi yang lebih premium,
mantep banget sih. Itu aja sih menurut gue, dan untuk konklusinya, ini sih bagus banget ya. Kalau misal kalian punya budget 400.000 dan kalian lagi nyari smartwatch yang ink premium, banyak fitur, tapi dari brand yang pasti juga terkenal, Hailu Watch 4 menurut gue sangat direkomend banget. Oke, cuma segitu videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye!